Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah dan penyertaan Tuhan. Sungguh hari ini adalah hari yang baik. Kasih-Mu berlimpah atas kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya ini akan sangat memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, dikatakan dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukanlah memberikan roh ketakutan. Artinya kalau kita sedang ketakutan hari ini akan masa depan, akan kesehatan kita, akan keuangan kita, itu bukanlah dari Tuhan. Sebab yang dari Tuhan itu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam Yesaya pasal 7 ayat yang keempat dikatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Jadi dikatakan teguhkan hati. Tinggallah tenang. Saudara, ketakutan akan membuat kekuatan kita menjadi lemah. Ketakutan akan membuat kita tidak tenang. Bahkan ketakutan berpotensi membuat kita kecut dan tawar hati. Siapa sih orang yang tidak pernah mengalami ketakutan? Setiap orang pernah ada di fase ketakutan ini. Namun ketakutan bukan untuk terus-menerus tinggal di dalam kita. Nabi Elia yang diurapi Tuhan pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia berhasil membinasakan, membunuh 400 Nabi Baal. Tapi dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun Tuhan meneguhkan hati Elia kembali. Jangankan Elia, jangankan Musa, jangankan Daud, Yesus sendiri pun pernah di fase mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus berkata, ketika menghadapi cawan dosa, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Matius 26 ayat 38. Namun Tuhan Yesus berhasil mengalahkan rasa takut itu dan berhasil menggenapi rencana Bapa dalam penebusan manusia. Alkitab mencatat saudara,
dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persis ketakutan apa yang sedang saudara alami. Saudara mungkin boleh menuliskannya di kolom komentar, atau saudara boleh juga mengirimkan ke email saya, supaya saya juga bisa berdoa untuk saudara. Ketakutan apa yang sedang saudara alami, yang sedang menyerang saudara? Ingatlah firman Tuhan. Ingatlah Tuhan bahwa Dia selalu berada di pihak kita. Kalau kita mengingat ini, saudara, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita akan memperoleh kekuatan kita kembali. Dan kita harus percaya kepada janji firman-Nya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara, kitab Ayub berkata, apa yang kutakutkan justru itu yang menimpa aku. Jadi hati-hati dengan apa yang kita takutkan. Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan daripada situasi yang ada. Kita harus percaya kepada firman daripada apa kata dokter. Kita harus lebih percaya kepada firman daripada apa kata orang. Sebab firman adalah kebenaran. Dan firman akan mampu mengubah perkataan manusia, keadaan, situasi apapun sesuai dengan firman. Sebab firman adalah kebenaran. Untuk itu saudara, apapun situasi saudara, keadaan saudara, janganlah meletakkan iman saudara kepada situasi dan keadaan saudara. Sebab kebenarannya adalah firman Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, setiap ketakutan itu pergi dalam hidup saudara. Sebab sekali lagi, Yesus yang kita sembah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dia memberikan kita roh yang mendatangkan kekuatan, yang membangkitkan kasih serta ketertiban. Dan percayalah saudara, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, maka ketakutanmu itu tidak akan terjadi atas hidupmu. Justru apa yang menjadi rencana baik Tuhan, rencana indah Tuhan, itulah yang tergenapi atas saudara dan saya. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang baik. Tahun ini adalah tahun yang baik. Bulan ini adalah bulan yang baik bagi saudara dan saya. Dan aku percaya semua yang indah, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itulah yang terjadi atas saudara dan atas hidup saya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Roh-Mu sendiri Engkau curahkan atas kami. Dan kami percaya Engkaulah Allah yang berdaulat atas setiap situasi, setiap keadaan, setiap proses kehidupan. Engkaulah yang berdaulat. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Hari ini ketakutan kami letakkan di bawah kaki-Mu, dan kami percaya sudah diselesaikan
oleh Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut sedap didengar, semua disebut dengan kebajikan yang datangnya daripada Tuhan, itulah menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.